Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Pemulihan Ternak tahun 2023, acara 6, Respon Seleksi. Teman-teman, sebelum kita ke respon seleksi, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan seleksi. Seleksi merupakan suatu cara memilih ternak dengan mutu genetik terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut dan menyingkirkan ternak dengan mutu genetik yang kurang baik. Tipe seleksi ada dua, yaitu seleksi alami dan seleksi buatan. Seleksi alami yaitu ternak diseleksi oleh alam secara langsung, sedangkan seleksi buatan merupakan seleksi yang dilakukan dengan campur tangan manusia. Metode seleksi atas beberapa sifat pada ternak terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada seleksi tandem, yang kedua seleksi penyingkiran bebas, dan yang ketiga yaitu seleksi indeks. Seleksi tandem merupakan seleksi berurutan, yaitu seleksi terhadap satu sifat terlebih dahulu yang dijalankan selama beberapa generasi, untuk kemudian dilakukan seleksi untuk sifat yang kedua dan dilakukan selama beberapa generasi selanjutnya. Artinya, untuk mencapai target seleksi bisa melampaui lebih dari satu sifat seleksi. Misalnya, pada domba, kita menyeleksi sifat yang pertama berdasarkan persentase kelahiran yang setinggi-tingginya, dan seleksi tersebut dilakukan selama beberapa generasi sampai mendapatkan domba dengan persentase kelahiran yang tinggi. Setelah itu, dilakukan seleksi dengan dasar sifat yang kedua, misalnya berdasarkan kualitas wol, dan seleksi tersebut dilakukan selama beberapa generasi selanjutnya. Metode yang kedua yaitu seleksi penyingkiran secara bebas, yaitu seleksi terhadap berbagai macam sifat yang dilakukan secara bersamaan dalam generasi yang sama. Kelemahannya yaitu ternak dapat tersingkir hanya karena tidak memenuhi satu kriteria seleksi, sehingga tidak bisa menunjukkan keunggulan di kriteria seleksi yang lainnya. Misalnya, pada sapi darah memiliki kriteria seleksi dengan umur minimal 1,5 tahun, berat minimal 209 kg, tinggi gumba minimal 106 cm, panjang badan minimal 115 cm, dan tingkat dada 146 cm. Nah, sapi darah tadi ternyata tidak memenuhi kriteria tinggi gumba, di mana tinggi gumbanya di bawah 106 cm. Otomatis sapi darah tadi dikatakan sebagai ternak yang tidak lolos seleksi. Metode yang selanjutnya yaitu seleksi indeks, di mana semua ternak dinilai untuk semua kriteria yang diseleksi. Misalnya, domba akan diseleksi terhadap berat sapi dan berat lahir, dan semua kriteria tersebut akan diberi penilaian, dan pada saat ternak akan diseleksi akan diberikan indeks. Yang selanjutnya yaitu seleksi atas dasar satu sifat. Ada 4 metode di sini, yaitu ada uji zuriat, seleksi family, seleksi individu, dan seleksi silsilah. Uji zuriat merupakan bentuk seleksi yang khas, di mana seleksi ini bisa didasarkan oleh performance anaknya atau keturunannya. Seleksi family merupakan seleksi yang didasarkan oleh performance saudara kandung atau saudara tirinya. Seleksi individu merupakan seleksi atas dasar dirinya sendiri atau individu tersebut dibandingkan dengan performance populasinya. Sedangkan seleksi silsilah merupakan seleksi atas dasar performance moyangnya. Nah, kita ke respon seleksi. Respon seleksi merupakan suatu perubahan nilai rata-rata genetik dari generasi berikutnya sebagai akibat dari adanya seleksi dalam populasi.
Tujuan dari estimasi respon seleksi ini yaitu mengetahui seberapa besar respon ternak terhadap proses seleksi yang terjadi. Manfaatnya yaitu sebagai upaya meningkatkan mutu genetik ternak. Metode perhitungan dari respon seleksi ini ada dua, yaitu respon seleksi langsung dan respon seleksi tidak langsung. Respon seleksi langsung yaitu respon terhadap suatu sifat yang diseleksi. Misalnya kita menyeleksi bobot sapi, maka yang kita lihat yaitu respon dari seleksi bobot sapi tersebut. Sedangkan respon seleksi tidak langsung merupakan respon dari suatu sifat akibat seleksi dari sifat yang lain. Misalnya, kita menyeleksi bobot sapi, tapi ternyata ada sifat lain yang meningkat, misalnya pada ukuran saat sapi. Untuk rumusnya, respon seleksi langsung didapatkan dengan mengalihkan intensitas seleksi, dikalikan heritabilitas, dikalikan simbangan baku dari fenotipnya. Sedangkan respon seleksi langsung per tahun didapatkan dengan respon seleksi langsung dibagi interval generasi dalam tahun. Untuk kelompok respon seleksi tidak langsung didapatkan dengan intensitas seleksi dikalikan heritabilitas berat sapi, dikalikan heritabilitas berat setahunan, dikalikan korelasi genetik, dikalikan standar deviasi berat setahunan. Sedangkan respon seleksi tidak langsung per tahun didapatkan dengan respon seleksi tidak langsung dibagi dengan interval generasi dalam tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman.